Bab 83. Rahasia Besar Jack. Sampai rumah menjelang petang, orang kepercayaan Max itu sudah menunggu di ruang depan. Perhatian Jingga bukan hanya tertuju ke kucing kecil lucu yang sedang bermain di sofa, tapi juga ke sosok pria yang sepertinya tak asing itu. Max menggandengnya duduk, lalu meraih anak kucing dengan senyum lebarnya. Tamu mereka nyengir melambaikan tangan ke Jingga yang menatapnya datar. "Sore, Bu Bos." Sapanya seolah paham apa yang di benak Jingga. "Dia orangmu." Jingga menoleh ke suaminya tanpa menanggapi sapaan pria itu. Kim yang aku minta mencari tahu soal Jack," angguk Max meletakkan anak kucing itu di pangkuan istrinya. Hanya kamu minta mencari tahu soal Jack," sindirnya sinis. Max terkekeh merangkul leher Jingga mendekat, lalu M&M-nya tanpa canggung. Nyatanya Jingga bukan baru sekali ini melihat pria itu. Sebelumnya pernah beberapa kali terlihat berseliweran mengunjungi Mirror. Atau bahkan di tempat lain yang tak Jingga sadari keberadaannya sedang mengawas gerak-geriknya. Iya, dia adalah tangan kanan Max yang sebelumnya diminta menjaga Jingga. Hanya sekedar memastikan dia aman dan tidak ada bahaya di dekatnya. Bukti nyata sebucin dan segila apa Max mencintai wanita yang kini sudah bisa dimilikinya itu. "Aku hanya tumbal bucinnya dia ke mantan tunangan orang, yang selama ini membuatnya seperti orang sinting. Untung kesampaian, kalau nggak beneran gila dia." Olok Kim terkekeh meraih cangkir kopinya. "Apa sih yang nggak buat Haniku?" Max kembali M&M istrinya. "Haish, bikin gumoh," dengus Kim gedek. Jingga mendorong greget muka suaminya, lalu menunduk mengelus anak kucing di pangkuannya. Lucu sampai membuat senyumnya merekah lebar. "Punya siapa?" tanya Jingga terkekeh, geli jarinya dicekal dan digigit oleh mulut mungil itu. "Punyamu, biar nanti di rumah ada temannya." Max menoyor kepala kucing itu menjauh dari jari istrinya. Suka, Jingga lagi-lagi dibuat meleleh dengan perhatian suaminya. Dulu saat masih kecil dia pernah punya kucing jenis Sphinx yang diberi nama Alien. Kucing tanpa bulu dan bertelinga panjang, yang sampai membuat mamanya tantrum saking ngeri dengan bentuknya yang aneh. Lalu papanya juga membawa King, yang kemudian jadi peliharaan kesayangannya. Herder buas induk dari Demon dan Devil. "Mana?" tagih Max untuk informasi soal Jack. Kim meletakkan iPad di atas meja yang kemudian Max ambil. Jingga merapat ikut melihat apa saja hal penting yang berhasil Kim dapat soal anak buah kepercayaan mereka itu. Jack anak di luar nikah yang lahir tanpa bapak. Maya Savitri, ibunya Jack dulu adalah pegawai bar yang kemudian menjalin hubungan dengan Ramon. Tapi, tak lama dia keluar dari tempat kerjanya. Bar itu sudah tutup dan sekarang jadi kafe yang dikelola anak pemilik sebelumnya. Aku berhasil menemui orang tuanya dan bertanya soal Maya. "Ya itu tadi. Katanya mereka pernah terlihat dekat, tapi tiba-tiba Maya keluar. Ada yang bilang dia hamil dan mau menikah dengan Ramon. Tapi, tak lama malah Ramonnya menikah dengan Rani. Sedang Maya sendiri menghilang, tidak tahu bagaimana nasib dia dan anak di perutnya." Tutur Kim senyum-senyum melihat bosnya, bahkan genggaman tangannya tak pernah lepas dari istrinya. Jingga menggelendot M** lengan Max dengan mata fokus ke layar iPad. Gedek dia disuguhi kelakuan bucinnya. Sempat berpikir Max anti perempuan, karena selama jadi salah satu orang kepercayaan terdekatnya tidak pernah melihatnya ramah ke lawan jenis. Setiap kali nongkrong di klub dan yang lain ditemani gadis bayaran, Max malah paling anti didekati. Sampai kemudian Kim dibuat terbengong-bengong ketika tahu bosnya malah kepincut tunangan orang yang judesnya amit-amit. Sintingnya lagi, Max justru bertahan dengan perasaannya yang tak terbalas. Untung saja dia dapat durian jatuh sepohon-pohonnya. Karena SKNL yang membuatnya punya celah mengejar gadis impiannya. Ini mamanya Jack, mudanya pasti cantik. Mata Jingga menatap awas ke foto perempuan di layar. Angguk Max lanjut men-scroll informasi lainnya. Dia cuma punya satu anak. Ini katanya kemudian menikah dengan duda, kan? Max mendongak menatap Kim yang mengangguk. Iya, karena tabrak lari saat hamil membuatnya melahirkan bayi prematur dan rahimnya diangkat. Saat Jack berusia 6 tahun,
Maya dinikahi duda kaya beranak satu. Tapi, pernikahannya hanya berlangsung 2 tahun dan berakhir cerai setelah suaminya bangkrut. Aku tidak mau menghakimi atau percaya omongan orang, tapi Maya memang bukan perempuan baik-baik. Ada yang bilang dia curang. Menguras harta suaminya, itu kenapa setelah cerai dia jadi janda kaya raya, sedang mantan suaminya jatuh melarat. Kalau benar begitu sih, jahat banget dia. Karena katanya Maya bekerja untuk pria ini sejak istrinya masih hidup. Mereka juga yang menolong saat Maya kecelakaan dan butuh banyak uang untuk perawatan anaknya yang prematur. Memberinya pekerjaan dan tempat tinggal, sampai istri bosnya meninggal kemudian dia dinikahi. Jingga dan Max saling tukar pandang, lalu menunduk lagi melihat beberapa foto di sana. Ada gambar Jack saat masih kecil, sayangnya tidak ada foto pria yang menikahi Maya dan anaknya. Mereka hanya berpikir, Jack yang orangnya sebaik dan sebijak itu bagaimana bisa mamanya sejenis Fiona yang ternyata bertabiat tamak. Kamu tidak mendapat informasi tentang mantan suaminya. Orangnya masih ada, tanya Max. Namanya Arya Septian. Orangnya sudah meninggal tak lama setelah cerai. Rumahnya juga disita bank karena hutangnya yang menggunung, jawab Kim. Terus nasib anaknya gimana? Tanya Jingga penasaran, tapi Kim mengedikkan bahu. Tidak ada yang tahu pasti. Pria itu mati kecelakaan. Entah anaknya saat itu ada di rumah atau sedang di mana. Karena korbannya hanya satu, jadi tidak mungkin saat kecelakaan dia bersama bapaknya. Anehnya, bocah itu juga tidak ditemukan di rumahnya. Keluarganya tidak ada yang tahu dan tidak ketemu sampai sekarang. Laki-laki atau perempuan? Tanya Max. Perempuan, Amanda Ayudia Septian. Saat hilang sekitar umur 5 tahun. Hani, Max sontak menoleh ke istrinya dengan mata melebar. Begitupun Jingga yang tampak mengernyit tegang. Nda, gumam Jingga ragu menirukan panggilan Jack ke Nova. Max mengangguk. Sepertinya punya pemikiran yang sama dengan istrinya. Mereka mengerjap. Seketika otaknya blank karena dugaan yang terasa di luar nalar, tapi panggilan aneh Jack ke Nova mau tidak mau membuat mereka curiga. Tidak, ini bukan lagi masalah salah panggil atau sekedar bercanda. Namun, hal yang justru masuk akal dan sekarang mereka tahu alasan kenapa Jack punya panggilan tersendiri ke Nova. Jadi itu alasan Jack rela bertahun-tahun bekerja menjadi bodyguard, sementara dia aslinya dari keluarga kaya. Masuk akal. Max mengangguk dengan mukanya yang masih cengok. Kalian tahu soal anak perempuan yang hilang itu? Tanya Kim bingung mendengar obrolan dan raut syok mereka. Baru sekedar dugaan. Nanti kita buktikan kebenarannya, angguk Max. Siapa? Kim makin penasaran. Nova, jawab Jingga. Sekarang ganti Kim yang melongo dengan mata membulat lebar. Nova biarpun tidak kenal secara langsung, tapi dia jelas tahu siapa gadis tengil tangan kanan Jingga yang selalu mengekor kemanapun bosnya berada. Maksudnya Jack sengaja bekerja untuk kalian supaya dekat dengan Nova. Tanya Kim. Angguk Max. Ingat waktu Jack mengajak JJ, Pras, dan Nova makan di restoran. Saat ulang tahunnya, yang Hera bilang Nova menangis di toilet dan Jack juga menghilang lama. Pras minta ke pihak restoran untuk mengecek CCTV di sana, tapi bilangnya rusak. Lalu, salah satu pegawainya yang kemarin hari tiba-tiba muncul dengan kondisi babak belur, hari itu juga katanya sekeluarga mati karena rumahnya kebakaran. Sekarang semua jadi mencurigakan. Jack tahu yang terjadi pada Nova di belakang. Dan kematian pria itu sekeluarga, bisa jadi adalah ulahnya. Menurutmu apa itu masuk akal? Lontar Jingga masih tidak begitu yakin dengan pemikirannya. Terlalu mudah bagi Jack untuk melakukan itu. Max mengangguk. Nova dulu bagaimana ceritanya bisa bekerja untuk kalian? Tanya Kim. Aku baru masuk SMA ketika tidak sengaja melihat dikeroyok dan dihajar segerombolan preman. Keadaannya sudah bonyok tidak karuan. Aku menolongnya dan membawanya ke Mirror. Minta izin papa untuk membiarkannya tinggal setelah mendengar sedikit ceritanya. Dia lari dari keluarga angkatnya, karena katanya mau dijual oleh kakak angkatnya yang tidak punya uang untuk biaya operasi melahirkan istrinya. Si Asteris L-nya,
dia malah tertangkap dan terjebak sindikat pengedar obat. Bertahun-tahun dijadikan kurir. Hari itu saat aku melihatnya dihajar, karena dia ketahuan berusaha kabur. Jingga bercerita sambil mengelus anak kucing yang tertidur di pangkuannya. Wah, kalau benar dia bocah perempuan yang hilang itu kok ya miris sekali hidupnya. Dia lari dari keluarga angkatnya karena mau dijual. Itu berarti selama di sana, dia juga tidak diperlakukan layak, sahut Kim meringis. Mana ada yang menduga jalan. Hidup Nova yang selalu berkelakuan konyol itu begitu tragis. Jingga menghela nafas panjang. Dadanya terasa sesak membayangkan bagaimana jadi Nova dengan jalan hidupnya yang begitu dramatis. Pantas saja dia menutup rapat cerita masa lalunya. Sampai detik ini, dia paling tidak suka disinggung soal masa lalunya. Mereka hanya tahu perihal dirinya yang pernah terjebak jaringan pengedar sebelum bertemu dan diselamatkan Jingga. Bahkan, ke Jingga sendiri yang sudah menyelamatkan nyawanya dia juga pilih bungkam. Namun, Jingga sangat yakin kalau papanya pasti sudah tahu semua latar belakang Nova maupun Jack. Kalau tidak, mana mungkin dijadikan tangan kanannya. Jadi ini yang membuat papa anti-anti ke kita untuk tidak mengulik soal Jack. Dia tahu kalau keberadaan Jack di sana hanya untuk supaya dekat dengan Nova. Max kembali memeriksa sisa lain dari informasi yang didapat Kim. Sebentar, Jingga menahan tangan suaminya di layar iPad-nya. Ini serius, mamanya Jack depresi. Tanyanya lagi-lagi dibuat kaget. Sudah lama pikun dan kayak kena gangguan mental, jawab Kim membenarkan hasil temuannya. Karma, celetuk Max. Asli, kalau memang seperti dugaan kita kalau dia menguras harta suaminya dan ditinggal cerai. Fix, beneran gak layak disebut manusia. Sudah ditolong saat sekarat, dibiayai untuk perawatan bayinya yang prematur. Masih dikasih kerjaan dan tempat tinggal. Bahkan, dinikahi setelah menduda. Tapi, ujung-ujungnya malah menikam dari belakang. Yang paling kasihan kan anaknya. Tidak tahu setelah menghilang nasibnya gimana. Bayangkan bocah 5 tahun, terlunta-lunta entah di mana. Sedang harta yang mereka miliki malah dinikmati orang lain, Kim mengangguk setuju. Pikiran Jingga dipenuhi oleh sosok Besti juga anak buahnya itu. Tidak mengira di balik sifat tengil, ceplas-ceplos, dan somplaknya itu Nova menyimpan luka yang begitu menyakitkan. Entah, pengalaman hidup sepahit apa yang membuatnya menutup rapat semua tentang masa lalunya. Terbayang nggak, bagaimana nanti hubungan Jack dan Nova, jika cerita ini terbongkar? Jingga menggeleng dengan senyum getirnya. Karena itu Jack meski sudah bertahun-tahun menemukan Nova tetap pilih bungkam. Dia hanya diam terus berada di dekatnya, karena tahu kalau terus terang malah akan membuatnya dibenci. Sahut Max. Berarti JJ juga pasti tahu soal ini. Karena dia sama sekali tidak pernah cemburu akan perlakuan dan perhatian lebih Jack ke Nova. Jingga menoleh lagi ke suaminya. Angguk Max. Jingga sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Ini bahkan benar-benar membuatnya syok. Di luar dari segala dugaan yang pernah muncul di kepalanya soal Jack. Ternyata fakta kalau dia anak Ramon dan sepupuan dengan Gala, bukanlah yang paling mencengangkan. Pantas kalau baru sekarang dia dekat dengan Gala, karena memang sebelumnya dia tidak tahu soal itu. Alasannya bertahan jadi bodyguard nyatanya justru Nova. Mamanya Jack kenapa bisa sampai depresi? Setelah cerai bukannya dia punya banyak harta? Tanya Max. Dia akan menikah lagi setelah itu. Saat Jack sudah menginjak dewasa. Benar-benar cinta mungkin. Dia menikahi pria yang lebih muda, tapi nyatanya malah cuma diporotin dan jadi korban, jawab Kim. Tidak berlebihan kan kalau Jingga dan Max tertawa puas. Orang seperti itu selalu menemukan karma yang tepat untuk membuatnya hancur dan tersakiti. Bahkan, itu pun belum seberapa dibanding kebiadabannya yang telah membuat hidup orang lain menderita. Jack memangnya diam saja? Tanya Jingga. Karena orang seperti Jack, biarpun seburuk apapun kelakuan mamanya pasti sebagai anak tidak akan diam saja membiarkan ibunya disakiti. Jack karena menentang pernikahan mereka sempat berseteru dengan mamanya, lalu minggat dari rumah.
Makanya berondong mamanya jadi punya kesempatan berbuat semaunya. Hartanya dihamburkan. Maya Savitri juga mengalami kekerasan fisik dan mental. Dia masih terselamatkan setelah Jack kembali dan mendapati mamanya sudah dibuat nyaris sinting karena pengaruh obat yang diberikan oleh suaminya. Pasti pria itu mati. Tebak Jingga. Dia mati kecelakaan dalam keadaan di bawah pengaruh obat. Murni kecelakaan atau tidak, kita pasti sama-sama tahu yang sebenarnya. Masalahnya perempuan itu sudah tak tertolong lagi. Yaitu yang membuatnya kemudian linglung kayak orang tidak waras sampai sekarang, terang Kim. Itu bahkan belum jadi harga yang sepadan untuk kejahatan yang dia lakukan ke Nova dan paparnya. Jingga dan Max masih melihat-lihat lagi dari mana saja sumber kekayaan Jack. Keduanya menggeleng. Lucu ketika mereka tahu, restoran yang didatangi Jack saat mengajak Nova dan Pras makan untuk merayakan ulang tahunnya, itu ternyata adalah restoran punya mamanya. Sebuah restoran elit yang punya nama dan jadi langganan banyak orang berduit. Juga beberapa toko kue dan kafe. Pantas kalau Jack bisa membeli supercar. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus menengahi mereka, saat tiba waktunya masalah ini terkuak. Nova adalah korban, sedang Jack juga tidak tahu apa-apa. Orang yang harusnya dimintai pertanggungjawaban pun sudah dalam keadaan sinting. Pasti sangat menyakitkan bagi Nova, kalau tahu Jack yang dianggap teman, abang, dan keluarga ternyata anak dari orang yang menghancurkan hidupnya juga keluarganya. Entah sesakit apa luka yang dia sembunyikan, tapi aku pikir itu ada hubungannya dengan keputusannya untuk tidak mau menikah. Haish. Jingga mendengus dengan beban kepalanya yang tiba-tiba membuatnya pusing. Beranjak berdiri, dia menggendong anak kucing yang tertidur pulas di pangkuannya itu masuk ke kamar. Masalah Ramon, Mars, Kila, dan Fiona saja belum kelar. Belum lagi keluarga omnya yang berantakan diambang cerai. Sekarang malah ditambah kekhawatirannya tentang kelanjutan hubungan terselubung Jack dan Nova. Setelah meletakkan anak kucing itu di atas tempat tidur, Jingga masuk ke ruang sebelah untuk mengganti pakaiannya. Kembali ke tempat tidur, dia mengambil beberapa foto anak kucing itu dan dikirim ke Ness. Pasti nanti gaduh dan memintanya untuk dibawa pulang. Mau makan lagi nggak, Hon? Tanya Max yang menyusul masuk. Enggak, masih kenyang. Gelengnya berbaring di samping si kucing. Mengelus dan menciumnya gemas, tapi tiba-tiba Max mencomotnya hingga kucing malang itu terjengkit. Bangun dan marah. Max. Jingga bangun dengan mata mendelik. Suamimu saja nggak dielus dan dicium, malah kucing yang kamu manja-manja. Kalau begini caranya mending aku suruh Kim bawa pulang lagi. Protes kulkas menyebalkan itu benar-benar menenteng anak kucing itu melangkah ke arah pintu. Jingga melompat turun dari tempat tidur mengejar suaminya, lalu menarik tangannya. Berusaha merebut anak kucing yang masih berteriak mengeong dan menggeliat marah, tapi oleh Max malah ditenteng tinggi. Sini kucingnya, pinta Jingga kesal bukan main. Enggak, aku nggak jadi pelihara sainganku. Ucapnya ngelantur. Jingga sampai tertawa geli, tapi juga jengkel dengan kelakuan sintingnya cemburu ke anak kucing. Saingan dari mana? Ngawur. Balikin sini. Jingga menarik kemeja suaminya dan melompat-lompat berusaha menggapi kucing di atas sana. Janji dulu. Apa? Jingga berhenti dan menatap suaminya kesal. Jangan peluk dan elus-elus kalau aku di rumah. Nggak boleh ada yang merebut posisiku. Suami nomor 1. Kucing itu hanya nomor kesekian kalau aku lagi nggak ada di rumah. Ngerti. Ucapnya tampak serius, tapi Jingga malah tertawa ngakak. Serius? Sama kucing pun kamu harus secemburu itu. Jangankan kucing, guling di kamarmu itu pun nanti juga harus pindah dari tempat tidur, nggak ada ngekepin guling lagi. Ujar Max makin membuat Jingga tertawa geli. Iya, turunin dulu sini kucingnya. Angguk Jingga mendongak menatap iba ke anak kucing itu. Ciumnya mana? Max menyodorkan BR-nya. Jingga menghela nafas panjang, lalu mendekatkan wajahnya dan R suaminya. Tapi, bukan Max nggak curang. Dia meraih L*H*R Jingga dan membuatnya mendongak supaya leluasa M*L*nya.
Anak kucing itu diletakkan di sofa sampingnya. Sedang dia mengangkat T*B$H istrinya ke tempat tidur. Kurang bucin apa Max, sampai ke anak kucing dan guling saja juga secemburu itu. A few moments later. Bab 84. Pengunduran diri Satria. Namanya juga pengantin baru, jadi harap maklum kalau mereka pilih menyepi dulu untuk menikmati waktu bersama tanpa ingin diganggu. Anggap saja sebagai ganti bulan madu, meski hanya di rumah sendiri. Yang penting bisa santai menikmati kebersamaan mereka. Terlebih mumpung Max bisa libur beberapa hari. Begitupun Jingga yang sementara tugasnya diambil alih Biru. Yang membuatnya sedikit tenang karena biang kerok sedang S*K*R*T di rumah sakit, jadi pasti tidak bisa bikin rusuh. Hari sudah tidak pagi lagi ketika Jingga terbangun dan tidak mendapati Max di sampingnya. Hanya kucing mungilnya yang malah ikutan mundusel di dalam selimut. Jingga tersenyum lebar, sangat suka dengan hadiah yang Max beri untuk jadi temannya di rumah. Kucing itu ikut bangun ketika Jingga turun dari tempat tidur. Celingukan sampai kemudian Jingga menyambar pakaian D*L tagar-nya dan kaos oblong Max, untuk dikenakan di tubuh T*J*-nya. Mungkin karena masih ngantuk, anak kucing itu jalannya oleng kemudian tersungkur. Jingga sampai tertawa tergelak, lalu menggendongnya keluar lewat pintu samping menyusul suaminya di kolam renang. Max tampak lincah berenang. Bertelanjang D*A mempertontonkan otot-otot kekarnya, juga tato di punggung dan dada kirinya. Jingga duduk di tepi kolam dengan kaki tercelup ke air, kucing mungil itu mengeong, hingga suaranya menyadarkan Max akan keberadaan mereka di sana. Dia berenang mendekat. Kok sudah bangun? Biasanya tidur sampai siang. Max menarik L*H*R istrinya mendekat dan MNMB-nya. Senyum tersungging di BR-nya begitu menatap C*P*Eng. Yang kemarin merah, sekarang malah kebiruan. Kan semalam gak ke klub, jadi tidak ngantuk, jawab Jingga. Tapi, lemburnya semalam kan pindah ke tempat tidur, Hon. Goda Max sampai Jingga greget, tapi juga merona. Malu, karena baginya itu masih tabu diobrolkan meski cuma mereka berdua. Terlebih kalau ingat bagaimana kukuhnya dia membuat kesepakatan awal, untuk menunda seks sebelum benar-benar siap. Tapi, nyatanya apa? Dia dengan G** bertagarnya langsung luluh menyerahkan diri ke Max. Bahkan, Kebel S**N tidak bisa menolak permintaan suaminya dan malah menikmatinya. Mulutnya, Jingga mencubit B**R suaminya gemas, tapi Max malah terkekeh memeluk P**H*-nya. Cek, turun, kamu. Jangan aleman ke istriku. Geram Max menoyor kepala kucing kecil di pangkuan Jingga. Lucu ketika kemudian kucing itu marah dan berusaha mencakar dan menggigit Max. Sementara Max sendiri juga tidak mau mengalah menariknya menyingkir. Keduanya seperti sedang ribut berebut Jingga. Haish, tahu gitu nggak bakal aku bawa pulang kamu. Baru juga datang sudah main rebut istri orang. Nggak sopan. Gerutu Max benar-benar memindahkan kucil mungil itu dari pangkuan istrinya. Jangan kayak anak kecil, Max. Sungut Jingga mengambil lagi anak kucing yang mengeong dengan tatapan memelasnya itu. Semalam kamu sudah janji kalau aku di rumah nggak P*** tuh kucing aleman, Hon. Protes Max mendelik kesal ke kucing yang sekarang mendusel nyaman di P***K***N istrinya. Jingga malah terkekeh. Sumpah demi apa, dia sama sekali tidak menduga si kulkas menyebalkan ini punya sisi kekanakan di luar nalar begini. Taruh, kalau nggak nanti kelelep, jangan nyalahin aku. Ucap Max. Mau apa? Tanya Jingga. Renang. Sini. Max mengulurkan tangannya. Mau tidak mau Jingga meletakkan anak kucingnya, lalu M*** leher suaminya yang kemudian mengangkatnya turun ke air. Dia tertawa tergelak begitu Max menggendongnya di punggung, lalu membawanya berenang. Sampai 2 kali bolak-balik, barulah Max berhenti di pinggir. Berbalik, dia M***L** ke istrinya yang sudah basah kuyup. Bahagia itu ketika terbangun dengan istri yang terlelap di P***L***nya. Juga bisa melihat senyum di wajah cantiknya.
Sesederhana itu. Nanti mau kemana? Atau ingin di rumah saja? Tanya Max menyingkirkan rambut istrinya yang hampir kena mata. Ke kantor papa sebentar. Katanya ada hal penting, jadi minta aku ke sana sebentar nanti siang. Terus, ke medical center memastikan mereka sudah mati belum? Jawab Jingga tanpa sadar M** lek pinggang suaminya. Sedikit mendongak membalas tatapan lembut bule tampan dengan brewok tipisnya itu. Mau mampir rumah opa? Enggak. Ness dari semalam ribut minta kucingnya dibawa ke sana. Max terkekeh ingat bagaimana ipar bontotnya itu uring-uringan, karena kakaknya sengaja tidak menggubris telepon dan chatnya, setelah pamer foto kucing barunya. Bisa mati kucingnya nanti kalau dibawa ke sana dan ketemu Lova. Enggak, Ness saja suruh ke sini. Nanti biar dijemput Pras atau Nova. Geleng Jingga yang sudah bergidik ngeri membayangkan tuh empus kalau sampai dibully Lova. Burung beo dan tupai terbangnya Ness, juga kucingnya Ganes saja sampai trauma saking sering jadi korbannya. Hani, aku pikir ada baiknya kalau kamu cari waktu bicara dengan Jack. Kita paham apa yang mungkin jadi alasan dia, sampai sekarang belum berani berterus terang ke Nova. Tapi, mau sampai kapan dia menutupinya? Sedalam apapun kebenaran ditenggelamkan, pasti akan menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Sekarang, nanti atau sampai kapanpun Nova tetap pasti akan terluka kalau tahu cerita sebenarnya. Mungkin hubungannya dengan Jack juga tidak akan seakrab sekarang lagi. Tapi, dia juga berhak tahu tentang asal-usulnya. Tentang awal mula penderitaan hidupnya. Sinting atau tidak, Mama Jack sudah semestinya membayar atas semua kejahatannya, ucap Max yang sempat memikirkan lagi soal itu semalam. Iya, aku juga berpikir begitu. Nanti kalau ada waktu yang sekiranya tepat, aku akan mengajak Jack bicara soal ini, angguk Jingga. Baru juga mingkem mata Jingga menyipit merasakan B*K***-nya diremas. Greget karena yang di bawah situ, justru terasa K***R**S bergesekan di dalam air. Max, apa? Yang itu tolong dikondisikan. Jangan dikasih bangun di sembarang tempat. Protesnya berbisik, khawatir ada yang dengar. Namun, Max malah tertawa ngakak. Mendorongnya memepet dinding kolam, lalu dan MILM*TBR-nya. Jingga mencolek pinggang suaminya, barulah *M*ni dilepas. Haish, nanti ada yang lihat. Kalaupun lihat memangnya kenapa? Kita suami istri, bukan pasangan selingkuh. Lagi kita *M*N di rumah sendiri kok, bukan di tempat umum. Max tetap saja ngeyel. Kapan-kapan mau coba di sini? Enggak. Bisik Max di telinga istrinya yang sampai melongo mendengar ide konyolnya itu. Dasar gila. Jingga gedek dan naik ke tepi kolam. Max tertawa ngakak melihat muka istrinya yang merona. Baru tahu, ternyata tidak sulit untuk melihat senyum juga wajah merona Jingga yang biasanya dingin dan terkesan angkuh. Menyusul naik, Max mengambil jubah handuknya untuk dipakaikan ke tubuh istrinya yang basah kuyup. Mandi, lalu sarapan. Ajaknya menggandeng Jingga. Kucingnya tadi kemana? Jingga celingukan mencari empus kecil itu. Lihat ini. Aku nemu anak kucing nyasar. Teriak Nova yang muncul dari halaman depan sambil menggendong anak kucing yang sedang Jingga cari. Tiba-tiba dada Jingga terasa sesak melihat anak buah sekaligus teman konyolnya itu. Seriang itu wajahnya. Selalu tertawa seolah tak punya beban hidup, tapi ternyata justru menyembunyikan cerita paling menyakitkan tentang masa lalunya. Dia dan Max sempat saling tatap, sebelum kemudian Jingga menghela nafas panjang mencoba bersikap seperti biasa. Itu punyaku. Pantesan galak kayak yang punya. Cibir mulut menyebalkannya itu. Dia waktunya nyusu, Fa. Minta ke bibi buat diambilkan susunya. Kamu kasih dia minuman pakai dotnya. Ucap Max berlalu menggandeng istrinya. Meninggalkan Nova yang cengo menatap kucing kecil itu. Haish. Mujur benar nasibmu, Cing. Apaan coba nyusu pakai dot segala. Aleman. Gerutunya masuk ke dalam rumah mencari pembantu rumah bosnya. Nova beneran merasa sinting ketika harus memangku anak kucing peliharaan baru bosnya itu,
lalu memberinya minum susu pakai dot kecil layaknya bayi. Setelah barbar si angsa kemelinti yang sejak piyik hidup ala anak konglomerat, sekarang ada lagi si kucing aleman ini. Si *L*N. Aku jadi nggak ada harga dirinya di depan barbar sama nih. Empus. Kayak orang sinting Nova terkekeh gemas menguyel-uyel kucing lucu itu. Menjelang siang mereka akhirnya ke kantor Linzone untuk menemui Papa Jingga. Sejak turun di depan pintu lobi, security dan beberapa karyawan tampak mengangguk sopan ke Max dan Jingga. Mata mereka nyaris tak berkedip. Sepasang pengantin baru itu tampak serasi. Max dengan wajah bule dan perawakan tinggi kekar, sementara Jingga yang juga berdarah blasteran punya garis wajah mirip orang luar. Terlebih hidungnya yang mirip papanya, lancip. Yakin nanti keturunan mereka pasti tak kalah dengan Noni anaknya Aryan Jarvis, atau Zora anaknya Wira yang punya paras kebule-bulean. Mereka langsung menuju ke arah lift khusus, tapi siapa sangka Jaster sudah ada Satria Lin yang juga berdiri di sana. Sempat merasa canggung, tapi Max tetap menyapa dengan sopan. "Siang, Om, siang." Angguk Satria membalas dengan mata melirik ke keponakannya yang tetap diam berdiri di samping suaminya. Sebenarnya Jingga juga iba melihat keadaan omnya yang sekarang terlihat jelas tidak sedang baik-baik saja. Namun, dia juga butuh waktu untuk berdamai dengan rasa kecewanya. Dulu waktu dirinya dan Gala yang tersakiti berdarah-darah, juga berderayan air mata. Omnya juga tutup mata dan telinga, tidak mau peduli sama sekali kok. Masuk ke dalam lift, ketiganya kembali terdiam. Jingga pikir omnya datang untuk tetap menjalankan rutinitasnya sebagai wakil direktur. Namun, ternyata Satria bablas ke lantai paling atas yang menjadi ruang khusus pimpinan utama. Di tangannya tampak membawa map coklat besar. Sampai setelah pintu lift terbuka, mereka bertiga keluar menuju ke ruang kerja Ibra. Dua sekretaris di depan mengangguk sopan ke arah mereka. "Pak," sapa Max ke mertuanya yang beranjak dari meja kerjanya. "Duduk," ucapnya mempersilahkan mereka untuk bicara di sofa. Seperti tadi, suasana terasa hening. Satria sepertinya sedang mengumpulkan keberanian dan menyiapkan hati untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Meski Ibra sendiri sudah bisa menebaknya. "Sebelumnya sekali lagi aku minta maaf untuk semua keegoisan dan kesalahanku yang sudah melukai perasaan kalian. Terutama kamu, Jingga. Seperti yang aku bilang, hari ini aku kesini untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan mengembalikan saham Linzone yang dulu Papa berikan." Ucap Satria meletakkan amplop itu di atas meja. "Saham itu seharusnya kamu serahkan langsung ke Papa. Tidakkah kamu merasa keterlaluan pergi, begitu saja dari sana, tanpa berpamitan ke Papa dan Mama? Harusnya kamu paham dari semua orang yang sudah tersakiti karena ulah kalian, Papa adalah yang selalu dan paling mengkhawatirkanmu. Kalau mau pergi, pergilah dengan cara baik-baik. Pamit dan beritahu kamu setelah ini tinggal di mana, supaya Papa tidak kepikiran tentang keadaanmu di luar sana. Berapapun umurmu, baginya kamu tetap anak yang akan selalu dia pikir dan khawatirkan. Apalagi dengan kondisimu yang sedang aut-autan begini." Ujar Ibra tanpa berniat menerima saham iparnya sodorkan. Satria tersenyum getir mungkin. Karena saking tertekan dengan banyaknya masalah akhir-akhir ini, Sia bukan hanya terlihat lebih kurus, tapi juga muncul beberapa uban. Sejengkel apapun Ibra, tetap dalam hati tidak tega, tapi, memberi pelajaran dan efek jera atas kesalahannya itu penting. Tidak peduli umur Satria yang sekarang berapa, karena nyatanya dia tetap saja belum bisa bersikap dewasa. "Aku maunya juga begitu, tapi rasanya sudah terlalu malu bertemu mereka. Terutama Papa, Mama, Gala, dan Jingga. Nanti kalau semua sudah baik-baik saja dan keadaan sedikit lebih tenang, aku pasti datang menemui Papa. Tapi, untuk sekarang biarlah begini dulu," ucap Satria. "Bagaimana dengan sidang perceraianmu dengan Rena?" Tanya Ibra lagi. "Tadinya aku kukuh tidak ingin pisah, tapi sekarang aku justru berpikir mungkin memang lebih baik cerai. Aku yang bodoh sudah menyia-nyiakan dan menyakiti Rena lagi. Membiarkan anak, istri, dan cucuku terluka karena Kila,
itu juga salahku. Jadi aku akan mempermudah semuanya, biar keinginan Rena untuk pisah dariku juga bisa cepat selesai. Ibra tampak marah. Bukan marah karena ipar yang sudah dianggap adik sendiri berbuat salah lagi, tapi marah karena kebodohan Satria menghancurkan kebahagiaan keluarganya sendiri demi adik juga J*N papanya yang si L*N itu. Kenapa sampai harus hancur lebur begini dulu, baru kamu sadar, Sat. Kamu tahu, membalasmu dengan cara kejam bukan cuma kanmu yang merasa sakit. Aku pun juga sakit melihatmu dipermalukan di depan banyak orang, tapi, mau bagaimana lagi karena dari semua cara yang sudah kami coba lakukan untuk menyadarkanmu nyatanya tidak mempan. Maaf, gumam Satria. Gunakan waktumu untuk berpikir lebih jernih lagi. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Pesan Ibra. Terima kasih, Bang, angguk Satria. Kita semua pasti pernah salah langkah, salah ambil keputusan, maupun salah merespon keadaan. Jadikan itu sebuah pelajaran. Aku juga berharap ke depannya nanti hubunganmu dengan mereka semua bisa diperbaiki lagi. Angguk Satria sebelum kemudian beranjak dari duduknya. Aku pamit dulu. Ucapnya melangkah keluar. Mereka bertiga menghela nafas begitu Satria lenyap di balik pintu yang kembali tertutup rapat. Ibra menggeleng dengan tatapan kecewa. Sungguh dia seperti merasa kehilangan adiknya yang menyebalkan dan sering membuatnya kesal, tapi juga pengertian. Ada hal penting apa papa minta aku kesini? Tanya Jingga. Ibra mengambil satu amplop besar lain di nakas sebelahnya, lalu mengulurkan ke anaknya. Ini hadiah dari kami untuk pernikahan kalian. Ucap Ibra. Jingga membuka amplopnya, lalu melihat berkas yang ada di dalamnya. Matanya seketika membulat melihatnya. 10% saham Linzone dan kepemilikan Mirror. Tanya Jingga Cengo, karena tidak menyangka akan mendapatkan hadiah seberharga itu. Iya, saham Linzone nantinya setelah tiba waktunya setiap dari kalian akan mendapatkan 10%. Sedang Mirror memang sudah seharusnya jadi milikmu. Karena sejak dulu kamu mengurusnya, angguk Ibra. Tapi, Pak, itu memang sudah jadi hakmu, Jingga. Mirror papa serahkan ke kamu, karena hanya kamu yang berhak dan sanggup mengurusnya. Paham kan maksud papa? Ucap Ibra menatap anak perempuannya lekat. Paham, angguk Jingga. Terima kasih, Pak. Enggak, papa yang harusnya berterima kasih padamu karena bisa meneruskan tanggung jawab berat ini. Kamu akan mendukung dan menopangnya kan, Max? Pasti, Pak, sahut Max mantap. Bab 85. Pertemuan tak terduga mereka. Seperti rencana awal dari Linzone kemudian mereka menuju ke medical center. Jingga bahkan belum membuat perhitungan dengan para manusia si L*N itu. Jadi mana mungkin melewatkan kesempatan saat mereka terkapar tidak berdaya, untuk membuatnya makin menderita. Menggelikan ketika ketiganya mereka siksa sampai nyaris sekarat, tapi ujung-ujungnya malah dibawa berobat ke rumah sakit punya Dr. Siva. Pasti ketar-ketir, khawatir akan dihabisin $dolarnya di situ. Kasus ini mereka juga pilih bungkam menutupi asal mula dari luka yang mengerikan itu. Ramon menggunakan kekuasaannya untuk menekan rumah sakit yang sebelumnya supaya tutup mulut. Karena biasanya rumah sakit akan menghubungi pihak polisi, jika mendapat pasien dengan luka tak wajar. Terlebih Inara yang wajahnya benar-benar sampai melepuh mengerikan. Jelas mereka tidak berani. Selain keselamatan anaknya di Swiss sedang terancam, Ibra juga punya banyak bukti kejahatannya. Jingga dan Max langsung naik ke lantai atas ruang rawat VIP. Kebetulan Leandra istri Vian, adalah dokter yang menangani Ramon saat dirujuk ke sana. Ramon dan istrinya minta ditempatkan dalam satu ruangan. Sedang Nero ada di kamar sebelah. Kalian mau menengok yang mana dulu? Tanya Dokter Lean yang terlihat santai meski di dua kamar rawat mereka dijaga ketat anak buah Ramon. Mars, jawab Jingga. Biarpun dalangnya Ramon, tapi Bengestet Nero yang melakukan eksekusi di lapangan menjebak Gala dan merekam video si L*N itu. Mau minta video aslinya. Tebak Max yang paham isi benak istrinya. Angguk Jingga.
Ini kesempatan untuk mendapatkan video menj**kan itu dari tangannya. Biar nantinya tidak dipakai untuk menekan kita. Gala juga bisa tenang, kalau video itu sudah dilenyapkan. Tidak akan semudah itu tentunya. Karena itu salah satu senjata mematikan yang bisa digunakan untuk mengancam kalian, sahut Lean. Aku tahu, tapi dia juga tidak akan set *L** itu rela S**K**R**T demi mempertahankannya, tanggap Jingga yang berdiri menyandar di samping suaminya. Lean mengulum senyum melihat seposesif apa Max memperlakukan istrinya. Vian suaminya maupun teman mereka yang lain juga bucin ke istri, tapi tidak seakut Max ke Jingga. Maklum, sekian tahun mencintai sendirian, jadi wajar kalau sekarang setelah bisa menikahi Jingga jadi sebucin ini. Definisi cinta yang paling tulus itu ketika mencintai seseorang, tapi kamu tahu mustahil untuk bisa terbalas. Tetap diam tanpa berusaha mengusik dan menggenggam sendiri rasanya, padahal hampir tiap hari bertemu. Seperti itulah cinta Max ke Jingga. Jadi sama sekali tidak mengherankan, kalau sekarang melihatnya begitu meratukan istrinya. Keluar dari lift mereka menuju ke kamar rawat yang berada di bagian paling ujung. Seperti yang Lean bilang, kalau dua pintu kamar di sana dijaga ketat oleh anak buah Ramon. Begitu melihat siapa yang datang, mereka langsung menghadang. Tidak membiarkan Jingga dan Max masuk, meski datang bersama dokter yang menangani bosnya. Jangan coba-coba bikin gaduh di sini. Bos kami sudah bilang tidak mengizinkan siapapun masuk, kecuali tim medis yang menanganinya. Tegas mereka. Memangnya kapan kami minta izin untuk masuk? Lontar Max menyeringai sinis. Mars di sebelah mana? Hingga menoleh ke dokter Lean. Sini. Tunjuknya ke kamar yang kanan. Ketiga anak buah Ramon itu mulai awas. Tangan mereka baru saja hendak mendorong Max yang mau meraih gagang pintu, tapi bahkan tanpa melepas gandengannya dengan tangan Jingga pun, Max sanggup membuat salah seorang dari mereka terpental kena tendang. Dua yang lain maju hendak menyerang, namun endingnya tetap sama terjengkang dengan muka bonyok. Lean terkekeh-gedek mengikuti keduanya masuk ke kamar rawat Nero. Dan orang yang sedang mereka jenguk itu tampak sedang terbaring dengan kaki digips, paha dan perutnya juga diperban karena banyaknya luka tusukan dari Ibra. Melihat siapa yang datang dia tampak terbelalak ketakutan. Sayang, mau menghindar atau kabur juga tidak bisa. Seorang anak buahnya yang menemani dia di dalam, hanya bisa diam tanpa berani mendekat. Yang benar saja, bos besar dan istrinya juga Nero saja dibuat sekarat, apalagi cuma dia. Mau apa lagi, kalian? Si *L**N. Sudah membuatku 2 kali terkapar, masih belum puas juga membalas. Serunya panik, sampai meringis karena kakinya tanpa sengaja digerakkan. Urusan kita baru akan selesai setelah kamu jadi penghuni neraka. Jadi jangan mimpi bisa hidup tenang setelah apa yang kamu lakukan ke kami. Ucap Jingga yang sudah berdiri di samping ranjang pasien. Nero. B***ngeste. Karena tidak jadi menikah dengan Gala, kamu bahkan sekarang sudah bahagia dengan dia. Harusnya bersyukur, karena dengan begitu bisa punya suami yang jauh lebih imbang denganmu. Apalagi yang kamu permasalahkan, Gala dan Kila juga sudah cerai. Dia tidak perlu terjebak mengurus bayi yang bukan anaknya. Kenapa masih terus mengusikku, si *L. Arg. Umpatan amarah Nero seketika berubah jadi lengking kesakitan, setelah Jingga menjotos kaki patahnya yang posisi digantung. Berisik, Lean menyumpal mulut pria itu dengan handuk kecil yang kebetulan berada di nakas sampingnya. Kamu pikir kami sudah menganggap impas apa yang kalian lakukan ke Gala, aku, dan keluargaku? Hanya dengan balasan seperti ini. Nyawamu pun tidak cukup, sialan. Buff Jingga kembali menjotos luka bekas jahitan di perut Nero. Perban dan baju pasien yang dia kenakan pun perlahan basah memerah oleh rembesan D*R*H. Tubuhnya gemetar menahan rasa sakit. Lean justru duduk menonton sambil menikmati kopi yang barusan dia tuang, dia dokter, bahkan Nero juga pasiennya. Tapi, Lean tidak punya alasan untuk menghentikan Jingga membalas orang yang sudah menghancurkan kebahagiaannya bersama Gala. Di mana rekaman asli video itu?
Aku tahu pasti ada di tanganmu. Serahkan semua sekarang juga, atau aku akan menguburmu hidup-hidup. Ancam Jingga. Max menarik handuk yang menyumpal mulut Nero. Terang kesakitan langsung terdengar dari mulutnya. Lihat saja dia yang masih gemetar dengan air mata bercucuran. Pasti sakitnya bukan main. Di mana rekaman asli video itu? Bawa padaku sekarang. Ulang Jingga. Video apa? Dia malah pura-pura bego tidak paham maksud Jingga. Buff kali ini bahkan Max menyambar kursi kosong di belakangnya, lalu menggebukkan ke kaki Mars yang digips. Anak buahnya melotot ngeri, tapi teriak kesakitan Mars hanya beberapa saat saja. Tia seketika bungkam dengan tubuh menggigil, begitu Jingga menjambak rambutnya sampai mendongak, lalu melilitkan selang infus di tangan Mars dan menjeratnya hingga tercekik. Menjerit sampai mati kaku pun tidak akan ada yang datang menolongmu. Kamu tahu, seluruh lantai ini sudah dikosongkan. Kenapa? Supaya kami bisa setiap saat datang menyiksa kalian, tanpa mengganggu pasien yang lain. Mendengar itu Nero dan anak buahnya tampak terperanjat. Dia mulai tersengal karena tidak bisa bernafas, tapi Jingga sama sekali tidak berniat melepasnya. Bagus. Jangan menyerah. Nanti setelah mati, baru kamu pikirkan mau buat apa video itu. Dengus Jingga malah menguatkan jeratan selang di leher Nero. Tangan pria itu sudah menggapai berusaha melepas selang, namun tidak bisa. Amim, Pun, cicitnya dengan muka yang sudah kaku sepucat mayat. Di mana rekaman aslinya? Serahkan semua sisa video yang masih kamu simpan. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari sini dengan keadaan berni W*. Jingga melepaskan jeratan selangnya. Tidak ada padaku. Flash disk aslinya ada di tangan Ramon, jawabnya terbatuk-batuk. Kamu lupa, Ramon dan gundiknya ada di sebelah. Kalau sekarang kami datang menagih flash disk itu dan menyiksanya, ternyata kamu berbohong. Tahu sendiri kan apa yang akan dia balas padamu. Sahut Max seketika membuat Nero gelagapan. Seperti baru ingat kalau bosnya itu juga ada di tangan mereka. Terakhir aku tanya, di mana rekaman aslinya? Tanya Jingga merogoh pisau lipat dari saku celananya. Nero menatap gusar. Darah di perutnya makin merembes banyak, hingga selimut dan spraynya pun mulai basah. Meringis menahan denyut sakit di kaki dan sekujur tubuhnya, dia menoleh ke anak buahnya yang langsung menggeleng tidak mau ikut campur menolong menghentikan kelakuan gila mereka. Jelep, arg. Jingga menancapkan pisaunya di bahu Nero. Saat dia menjerit kesakitan, Max menarik bantalnya lalu membekap mukanya. Lean meringis. Memang klop kalau mereka menikah. Sama-sama berdarah dingin. Vian suaminya lihat begini pasti langsung gemetar ketakutan. Max baru menyingkirkan bantal itu dari menukan Nero, setelah tubuhnya yang kelojotan hampir tidak bergerak lagi. Lihat saja dia yang nyaris pingsan. Masih mau bungkam. Aku tidak keberatan memberi minum air keras, supaya rasa sakitmu bisa langsung hilang. Mau, ucap Jingga mencabut kasar pisaunya yang masih menancap. Nero bahkan tidak berani lagi bersuara. Hanya kelojotan menahan sakit, lalu menggeleng. Keadaannya sudah tampak mengerikan belepotan darah. Flash disk asli ada di apartemenku, aku sudah tidak menyimpan yang lain. Hanya itu. Akhirnya Mars pun mengaku. Yakin, tidak ada yang lain lagi. Bagaimana mungkin kami percaya begitu saja mulut B*S* kamu itu? Aku tidak akan mempertaruhkan niwe asterisku demi video menj asteriskan itu, si asteris L***n. Geram Nero. Arg. Dia kembali merintih sampai terlonjak nyaris jatuh dari tempat tidur, begitu Jingga mencengkram perban luka di pahanya. Meremas kasar, bahkan menjotosnya berkali-kali sampai kemudian dia benar-benar menangis meraung minta ampun. Ampun, sakit. Max menelpon Pras memintanya naik ke kamar Mars untuk menyeret anak buah pria itu ke apartemen mengambil flash disk. Bawa beberapa orang ke apartemen Mars sekarang juga. Geledah seluruh tempatnya untuk menemukan flash disk video gala sampai ketemu. Pastikan tidak ada kopian lainnya. Oke, salhut Pras dari seberang sana. Jingga melangkah ke toilet mencuci tangan dan pisaunya yang berlumuran D*R*H.
Leon meletakkan cangkirnya yang sudah kosong, ini kopi paling enak yang pernah dia minum, karena sambil disuguhi tontonan luar biasa seru. Ingat, kalau sampai orangku tidak menemukan flash disk itu, maka bersiaplah untuk terkubur hidup-hidup setelah ini. Ucap Jingga, kemudian keluar dari sana bersama suaminya. Sementara Dr. Leon menghubungi perawat. Minta dibawakan peralatan medis untuk menjahit lagi luka Nero. Mereka berdua baru saja masuk ke kamar rawat Ramon dan Inara, namun dikejutkan dengan keberadaan Jack yang ternyata berada di dalam. Sama halnya dengan Jack yang juga kaget. Seperti tidak menduga, kalau bosnya bisa berada di sana. Masalahnya dia tidak datang sendiri, tapi bersama perempuan tua yang duduk di kursi roda. Iya, dia adalah Maya Savitri. Mama Jack yang kebetulan kemarin malam sudah sempat Jingga dan Max lihat fotonya dari Kim. JJ yang juga datang bersama mereka tampak berada di belakang kursi roda. Hanya saja Mama Jack sepertinya masih dalam keadaan tertidur. Bos, sapa Jack dan JJ hampir bersamaan. Keduanya tampak salah tingkah. Jingga hanya mengangguk, tanpa bertanya apapun. Sementara Ramon yang berbaring menyandar di ranjang pasien tampak menggeram marah. Sepertinya mereka baru saja ribut. Sedang Inara di ranjang sebelahnya lagi tidak bisa berbuat apa-apa dengan wajah terbalut perban seperti mumi. Apa aku datang bukan waktunya? Kalau keberadaanku mengganggu, kami akan kesini lagi nanti, ucap Max sudah mau menggandeng istrinya keluar, tapi dihentikan oleh Jack. Tidak, tak masalah kalian di sini. Toh, kalian juga pasti sudah menduga hubunganku dengan bajingan satu itu. Lontar Jack kemudian merangkul bahu wanita di kursi roda. Dia mamaku, Maya Savitri. Perempuan yang saat muda dulu pernah di M*L oleh Ramon dan hampir di N*H dalam kondisi hamil. Tua, aku tahu, sahut Jingga tidak berusaha menutupinya lagi. Jack dan JJ tersentak, mendongak dengan muka cengongnya. Max menggandeng istrinya ke sofa. Tak jauh dari mereka yang berdiri di dekat Ramon. Sejauh mana kalian tahu soal ini? Tanya Jack. Iya, meski bos besar sudah janji menutup soal ini, tapi Jack tahu bukan hal sulit buat Jingga dan Max jika memang ingin mencari tahu soal apapun. Menurutmu? Max tersenyum mengedikkan dagu. Memintanya melanjutkan urusannya dengan Ramon. Sementara mereka berdua hanya duduk menyimak. Mengesampingkan perasaannya yang campur aduk, Jack kembali berbalik menatap Ramon yang sekarang sudah kehilangan kejantanannya. Itu bahkan belum setimpal dengan kebiadabannya saat menabrak mamanya yang sedang hamil anak kandungnya. Cepat katakan apa maumu membawa J*L*N itu ke sini, lalu dari hadapanku. Geram Ramon. Hanya ingin menunjukkan ke B ngestet sepertimu. Hal B apa yang sudah kamu perbuat ke dia? Sahut Jack. Biadab. Ramon tertawa terkekeh. Kamu bahkan tidak tahu seperti apa kelakuan ibu J*L*ngemu itu. Sejak awal aku sudah bilang kalau punya calon istri, tapi dia terus merayu. Bahkan, sengaja H*M*L untuk memaksaku membatalkan pertunangan dan menikahinya. Mengancam akan membongkar hubungan kami dan kehamilannya ke orang tuaku. Kamu anaknya, masa tidak tahu sepengeste apa kelakuannya? Tapi, bukan berarti kamu bisa mencoba mem-N*nya, si *in. Yang dikandung juga B*N*hamu. Perutnya sudah 7 bulan lebih, dan kamu sekeji itu sengaja menabraknya dan meninggalkan di tempat sepi supaya tidak tertolong. Bangsat. Jack menyambar kerah Ramon dan menariknya kasar sampai pria itu meringis kesakitan. Karena dia menggunakan anak di perutnya untuk mengancamku melakukan tes DNA nantinya. Aku tidak akan membiarkan dia seumur hidup menekanku. Maka dari itu dia harus mati. Bentak Ramon. Buff Jack menjotos pria yang juga ayah kandungnya itu. Dia sudah hampir melayangkan lagi kepalan tangannya, ketika JJ bersuara. Jack, mamamu bangun. Mereka menoleh ke arah Maya Savitri yang duduk di kursi roda dengan mata sudah terbuka lebar. Tadinya, dia masih celingukan bingung, karena merasa berada di tempat asing. Mata tuanya menatap awas ke Jingga dan Max, mungkin karena tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka adalah bos kami,
Tante, jelas JJ kemudian Maya manggut-manggut. Sayang, matanya berubah nanar jelalatan begitu Jack bergeser dan terlihat jelas sosok Ramon. Maya menuding dengan tangan gemetar. Saking syok bertemu Ramon lagi, sesaat dia sampai kehilangan suaranya. B*J*N. K*P*R*TTT kamu, Ramon. Terkutuk kamu sudah mencoba aku dan anak kita. Teriaknya histeris. Ramon hanya mendecih dengan muka sinisnya. Sama sekali tidak merasa bersalah atas apa yang dia lakukan dulu. Terlebih setelah Jack menghancurkan hidupnya dengan membuatnya kehilangan kejantanan. Aku memang B*J tagar engnan, tapi jangan lupa kamu pun J*M*R*HN. Kalau saja kamu menerima tawaranku melahirkan anak itu dan memberikan bayimu padaku untuk aku rawat. Aku juga tidak akan menabrakmu. Gundik sialan, kamu sendiri yang sudah memaksaku berbuat sejauh itu. Anak itu mau aku ambil dan sebagai gantinya aku akan memberimu uang, tapi kamu tolak karena menginginkan jadi menantu keluarga Gustiawan. Jangan mimpi, seru Ramon menembeberkan satu fakta yang sepertinya juga baru kali ini Jack dengar. Kamu kira dengan sedikit uang itu bisa membungkamku? Aku tidak akan hancur sendirian, K*P*RTT, setelah aku H*M*L seenaknya saja mau kamu tinggal nikah. Maya tiba-tiba beranjak berdiri dari kursi rodanya hendak menerjang ke arah Ramon, tapi baru berdiri sudah terhuyung. Jack dan JJ buru-buru menangkap tubuhnya. Aku akan nya. B*J*G*Nen itu harus mati. Jeritnya histeris. Tenang dulu, Ma. Bujuk Jack. Dia ayah kandungmu, Jack. Kamu darah daging keluarga Gustiawan. Mama akan mendapatkan apa yang seharusnya jadi hakmu. Ma, bentak Jack marah, sedang Ramon tertawa remeh. Lihatlah setamak apa jalan satu ini. Tutup mulutmu, teriak Jack. Yang tidak mereka sangka, pintu tiba-tiba diketuk dari luar. Jack terperangah kaget begitu melihat siapa yang datang. Sama seperti mamanya yang juga melotot ketakutan seperti melihat hantu. Ketika mendapati Nova yang berdiri di sana. Ampun, Trisna, aku salah sudah mencelakai kalian. Jangan mendatangiku lagi. Teriaknya meronta ketakutan tidak mau menatap ke arah Nova yang melongo bingung. I think I might need one rose from you because I